Sobat Pintar. Sebelumnya, yuk kalian harus like dan subscribe video ini dulu ya, demi keberlangsungan konten ini. Langsung saja kita menuju materinya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ke materi ukuran dispersi. Pada ukuran dispersi ini kita akan mencari range, deviasi kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Untuk yang pertama kita akan mencari range atau jangkauan terlebih dahulu. Range atau jangkauan di sini kita akan menghitung untuk yang data kelompok berupa tabel distribusi frekuensi. Bisa dirumuskan dengan R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal, di mana X maksimal ini adalah nilai tengah terbesar, berarti 85, dikurangi X minimal ini adalah nilai tengah terkecil 30. Kemudian 85 dikurangi 30 sama dengan 55. Ini adalah range atau jangkauan dari data kelompok tabel distribusi frekuensi ini. Deviasi kuartil. Deviasi kuartil ini dicari dengan cara mencari selisih dari kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama dibagi 2. Kita simbolkan dengan DK. DK ini merupakan selisih dari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi 2. Untuk mencari kuartil 3 ini, sebelumnya kita harus mencari letak kuartilnya. Letak kuartil ketiga bisa dirumuskan dengan I per 4 dikalikan N, di mana N adalah banyak data. I adalah kuartil yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah kuartil 3, berarti 3 per 4 dikalikan banyak datanya adalah 30. N sama dengan frekuensinya. Kemudian kita hitung 3 per 4 dikalikan 30, itu hasilnya 22,5. 22,5 ini dianggap sebagai data ke 22,5. Kita lihat data ke 22,5 ini di frekuensi kumulatifnya. Di frekuensi kumulatif ini data ke 22 itu letaknya di mana? Di sini kita bisa simbolkan sebagai Hi3. Kemudian setelah mencari dan tahu letak kuartil 3-nya itu di sini, berikan kode. Kemudian langkah kedua adalah mencari kuartil ketiganya. Bisa dirumuskan dengan tepi bawah ditambah panjang interval atau panjang kelas dikalikan dengan I per 4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi. Tepi bawahnya kita lihat tepi bawah kuartil di sini. Itu adalah 57,5 ditambah panjang kelasnya, dilihat batas kelas 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 11. Jadi 58-nya ikut dihitung, bukan 68 dikurangi 58. I per 4, I-nya adalah 3. N-nya adalah 30. Di sini yang perlu diingat bahwa titik di sini berarti perkalian. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil di sini sebelum kelas kuartilnya adalah 21. Frekuensinya di sini adalah 3. Kemudian perhitungannya kita akan selesaikan dulu yang di dalam kurung.
57,5 ditambah 11 dituliskan terlebih dahulu. 3/4 dikali 30 adalah 22,5 dikurangi 21/3. 22,5 dikurangi 21 adalah 1,5 dibagi 3. Diselesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 1/2 dibagi 3 adalah 0,5. Kemudian 11 dikalikan 0,5, 55, baru dijumlahkan dengan tepi bawahnya. 57,5 ditambah 5,5 adalah 63. Ini adalah kuartil ketiganya. Cara kita mengecek bahwa kuartil ini adalah benar terletak pada kelas ini adalah batas kelasnya 58 sampai 68. Dan kuartil ketiga ini masuk di interval ini. Begitu cara mencari kuartil. Kalau misalnya akan mencari kuartil pertama dan kuartil kedua, tinggal mengganti i-nya sebagai 1 dan 2. Setelah menghitung kuartil ketiga atau Q3, kita akan menghitung kuartil pertama. Langkahnya sama dengan menghitung kuartil ketiga yang telah kita pelajari dalam ukuran tendensi sentral, yaitu menentukan letak kuartil pertama terlebih dahulu. I/4 dikalikan N sama dengan 1/4 dikalikan 30. N adalah banyaknya data. 1/4 dikalikan 30 adalah 7,5. Ini adalah data ke 7,5. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai kuartil pertamanya dengan rumus tepi bawah ditambah panjang interval dikalikan I/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi. Kelas kuartil pertama ini terletak di 7,5, berarti datanya berada di kelas kedua. Kita berikan kode terlebih dahulu. Ini adalah kuartil pertama. Tepi bawahnya adalah 35,5 ditambah panjang intervalnya kita hitung dari batas kelas 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 11. Kemudian I-nya adalah 1 yang dicari kuartil pertama dibagi 4 dikalikan N-nya 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 4 per frekuensinya adalah 10. Berarti 35,5 ditambah 11. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung. 1/4 dikalikan 30, 7,5 dikurangi 4/10. 35,5 ditambah 11. 7,5 dikurangi 4 adalah 3,5/10. 35,5 ditambah 11. 3,5 dibagi 10 adalah 0,35. 35,5 ditambah 11 dikalikan 0,35 adalah 3,85. Baru kita jumlahkan dengan tepi bawahnya. 35,5 adalah 39,35. Ini adalah kuartil
kuartil pertamanya. Setelah kita hitung kuartil ketiga dan kuartil pertama, kita akan masukkan hasil dari kuartil ketiga dan kuartil pertama itu ke dalam rumus deviasi kuartil. Kuartil ketiga yang sudah kita dapatkan tadi adalah 63 dikurangi kuartil pertamanya adalah 39,35 dibagi 2. 63 dikurangi 39,35 adalah 23,65 dibagi 2. Hasilnya adalah 11,825. Bisa juga dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma, yaitu 11,83. Ini adalah hasil dari deviasi kuartil tabel